Selamat malam, selamat berjumpa lagi dengan channel Askirana Audio yang membahas dunia audio dan sound system. Kali ini saya akan membahas tentang panel digital, panel digital 3 pas, yang mana keluhan yang saya rasakan setelah memakai panel ini itu kalau masalah pemakaian tidak seberapa ada kendala, cuma yang jadi hal yang sangat ganjil yaitu ampere meter ini. Nah, ampere ini jika kita setting sesuai dengan apa yang seharusnya itu mengacu pada ukuran dari current transformer yang ada di dalam ini, yang dipakai untuk mengukur ampere, berapa ampere ya. Itu kendalanya adalah angka yang tertera di sini itu akan selisih 10 kali dengan yang ada di analog ya, di ampere meter analog. Jadi misalkan ini menunjukkan angka 0,1, itu kalau di analog itu ukurannya 10 ampere itu dengan beban yang sama. Jadi apa yang ada di indikator digital ini selisih 10 kali lipatnya. Nah, untuk mengakali hal itu saya akan membagikan tips atau sharing tentang settingan agar angka yang ditunjukkan ini mendekati realita atau hampir sama dengan yang ada di jarum yang ditunjukkan oleh jarum ampere meter analog ya. Jadi ini saya memakai transfer CT atau current transformer ukurannya 50/5. Nah, itu di settingan ini saya tunjukkan ya, ini tekan sekitar 3 detik, lalu nah input programnya kita lihat. Nah, di sini current transformernya ukurannya harusnya 10 karena 50 di current ratio ini ya, CR ini current rasionya. Sebentar, ini kalau dibiarkan agak lama memang kembali seperti semula. Jadi kita tekan 3 detik, lalu kita select input program, kemudian kita cari yang current ratio yang saya pakai ini 50/5. Jadi harusnya ini disetting ke 10 angka 10 ya, karena perbandingan itu. Nah, kalau disetting ke 10 itu hasilnya angka yang ditunjukkan di sini sangat kecil. Seperti kita misalkan kasih beban ini setrika ini harusnya sekitar 7-8 ampere kalau kita pakai analog ya, jarum analog. Tapi misalkan ini disetting ke 10, saya kembalikan dulu ya ke angka yang seharusnya. Set, lalu input program, kita select, pilih ke current ratio. Coba kita pindahkan ke yang seharusnya, yaitu 10. Nah, 10 ini yang seharusnya seperti ini. Saya lihat di channel-channel lain itu yang dibahas juga seperti ini yang seharusnya. Lalu ini saya kasih beban di fase ini ya.
Contohnya setrika ini saya colokkan di fase R ini ya, fase R. Nah, angka yang ditunjukkan ini 0,8. Seharusnya 5 ampere lebih ini. Setrika ini 250 watt. Itu seharusnya di atas 1 atau di atas 5 bahkan. Nah, ini kendalanya kalau disetting seperti yang seharusnya itu terlalu kecil ampere yang ditunjukkan di sini tuh. Seperti yang pernah saya coba itu mesin las itu waktu ngelas itu harusnya sampai 11 ampere, 10-11 ampere, tapi ternyata angkanya cuma 1, itu. Lalu ini ya, saya kasih beban lagi. Ini apa namanya? Heater gun atau pemanas yang dipakai untuk memanaskan yang sering dipakai di pemasangan kaca film. Ini wattnya 900 ini ya, 900 watt. Ini seharusnya kalau diukur bebannya itu seharusnya itu di atas 10 ampere. Nah, saya coba ya, saya colokkan di fase tersebut, terus saya nyalakan. Nah, angka yang ditunjukkan di sini cuma 2 ampere. Seharusnya lebih di atas 10 ampere karena wattnya ini besar. Sangat besar. Nah, cara agar angka yang ditunjukkan di sini mendekati yang seharusnya atau sama seperti yang ditunjukkan oleh ampere meter analog, ini harus kita rubah ke 10 kali lipatnya. Jadi kalau saya pakai CT ukuran 50/5 itu kan rasionya 10, settingan current rasionya 10, itu kita lipat gandakan jadi 10 kali lipat. Jadi kita input ke 100, tekan 3 detik, input program, lalu kita set lagi, pilih ke current ratio. Nah, ini kita bikin 100, lalu ini juga di 0 kan, nah 100. Nah, dengan begitu angka yang ditunjukkan di sini ini tidak terlalu kecil. Saya ulangi beban setrika ini tadi ya. Setrika ini 250 watt. 200 sampai 250 saya lupa. Ini saya colokkan. Nah, maka bebannya akan menjadi hampir mendekati realita atau ya sekitar segitu, 8 ampere. Lalu ini mesin heat gun tadi menjadi 10 kali lipatnya. Saya nyalakan pelan aja karena udah malam, ini jam 1 malam. Karena kalau siang tuh nggak pernah berhenti berdering HP saya. Nah, ini ampernya akan tertera 20 ampere. Jadi kalau dipakai di sound system dengan power amplifier beberapa unit itu bisa tidak terlalu kecil itu kan. Saya pernah pakai untuk 2 power amplifier yang 4 channel dan 2 channel itu ampernya tidak lebih dari 5 ampere, hanya sekitar 2-3 ampere kan, nggak mungkin segitu, seharusnya lebih.
Itu cara mengakalinya seperti itu. Ini juga saya samakan semua menjadi 10 kali lipatnya. Nah ini 100 menjadi 100. Ya nggak apa-apa kita menyalahi apa yang seharusnya disarankan. Kalau di channel-channel yang saya lihat itu kebanyakan settingannya ya seperti rasio sebenarnya, tapi hasil yang ditunjukkan di sini itu malah di selisih 10 kali lipatnya. Maka saya bikin sendiri untuk melipat gandakan settingan yang ada di sini. Ini saya bikin 100 semua. Jadi ampere yang ditunjukkan ya mendekati realita. Nggak tahu kenapa kok yang digital ini tidak sama dengan analog angkanya. Ya semoga ini bisa menjadi solusi bagi yang memakai panel digital yang angkanya mungkin mempunyai masalah yang sama dengan yang saya alami. Itu caranya seperti itu, bisa dipraktekkan ya. Tapi sebetulnya indikator ini kan kalau di dunia sound system bukan berapa ampere yang apa namanya yang kita ini apa kita nggak melihat, kadang-kadang nggak melihat berapa ampere yang alat yang kita gunakan itu jumlahnya berapa, tapi yang penting kan keseimbangan antara fase 1, 2, 3 ini harus seimbang gitu. Tapi kalau angkanya terlalu kecil kita agak susah membacanya. 0, kadang 1 ampere, 2 ampere kan susah. Kalau angkanya di atas 10 kan kita bisa bagi sama gitu. Mungkin itu aja sharing dari saya. Terima kasih, selamat malam.